never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Yamaha siap turunkan motor baru, langsung ditunggangi Quartararo dan Alex Rins. Jelang lanjutan balap MotoGP Spanyol 2024, Yamaha akan menurunkan motor barunya di sirkuit Jerez pada Senin 29 April 2024. Motor baru yang akan diturunkan oleh Yamaha yakni seri Yamaha YZR M1. Rencananya, motor rakitan baru Yamaha ini akan ditunggangi oleh Fabio Quartararo dan Alex Rins. Kabar Yamaha akan menurunkan motor barunya ini dibocorkan oleh salah satu kru saat diwawancarai oleh situs Motorsport. Yamaha akan menguji mesin baru, sasis baru, swing arm baru, dan beberapa aerodinamika pada hari Senin di tes. Motor baru, beberapa bagian mesin Yamaha YZR M1 sudah sempat diuji sebelumnya oleh pembalap penguji dan pengembangan tim dari Jepang di sebuah tes privat di sirkuit Catalunya, Barcelona. Namun cuaca pada saat itu kurang mendukung sehingga memerlukan penilaian yang lebih teliti. Itu adalah tes yang buruk. Sekali lagi cuaca buruk, hujan turun beberapa hari, mempermainkan kami, ujar anggota tim. Seusai MotoGP Portugal, para tim pembalap tidak langsung keluar lintasan, namun tetap berada di lintasan untuk melakukan tes privat di Portimao. Namun cuaca pada saat itu tidak mendukung, sehingga Quartararo dan Rins tidak dapat menyelesaikan lebih dari 6 lap. Yamaha hanya mempunyai satu unit power yang dapat saat itu digunakan pada tes yang dilakukannya. Namun, pada Senin 29 April 2024, Quartararo dan Rins akan menggunakan peralatan baru mulai dari mesin, sasis, swing arm dan komponen aero yang baru. Pada saat dilakukan tes pada hari Senin mendatang, pengujian mesin akan dilakukan dengan prototipe spesial. Hal ini dilakukan agar dapat melihat apakah ada peningkatan yang sangat jelas. Secara perlahan tim penguji akan membandingkan dan memahami bagian mana yang membawa manfaat dan yang tidak membawa manfaat. Untuk menghindari hujan selama tes di Barcelona, Yamaha harus melakukan uji coba di lap-lap awal, agar dapat menghindari kondisi sirkuit yang tidak mendukung untuk melakukan uji coba. Rins masih optimistis pada Yamaha, berharap pada hasil tes Crutchlow. Sudah 3 seri berlalu, Alex Rins masih belum bisa menunjukkan potensi dirinya yang sesungguhnya bersama Yamaha. Meski demikian, mantan pebalap Suzuki dan Honda ini masih optimistis. Prestasi terbaik Rins sejauh ini adalah start dari posisi ke-11 di MotoGP Portugal 2024. Sementara saat balapan, prestasi terbaiknya hanyalah finish di posisi ke-13 pada balapan utama di seri yang sama. Sayangnya, pada saat MotoGP Amerika 2024, Rins malah gagal menyelesaikan balapan utama karena terjatuh. Dia mengaku sejauh ini masih mengumpulkan informasi untuk pengembangan motor. Kami mengumpulkan informasi. Kami hanya melakukan putaran, memberikan yang terbaik, ujar Rins, dikutip dari Crash.net, Jumat, 19 April 2024. Ada sesi tes yang krusial yang akan dilakukan oleh Kyle Crutchlow dalam beberapa hari ke depan di Barcelona. Yamaha membawa beberapa barang dan mari lihat apakah itu akan bisa membantu untuk meningkatkan motor, kata Rins. Rins mengakui, dirinya masih sangat jauh dari yang lain. Namun, Rins percaya dengan proyek bersama Yamaha ini. Menurutnya, ada beberapa seri di mana dirinya kesulitan, tapi nantinya akan segera kembali. Rins juga berharap dirinya bisa ikut melakukan sesi tes bersama Crutchlow. Sayangnya, rencana tersebut terkendala urusan logistik. Kami sudah berencana untuk pergi ke Montmeló untuk berkendara bersama Kyle, tapi motor kami belum sampai, dari Texas. Terlalu dekat waktunya, ujarnya. Alex Rins juga terus berusaha untuk mandiri dalam mengembangkan motor baru YZR M1. Menurutnya akan lebih bermanfaat datanya daripada harus menunggu dan mencontek data dari Fabio Quartararo. Seperti yang kita ketahui, Alex Rins adalah pembalap yang sudah beberapa kali mencicipi berbagai mesin pabrikan, mulai dari inline dan V4. Menurut Alex Rins, Fabio Quartararo masih belum mengetahui sisi kelemahan Yamaha YZR M1, walaupun dia seorang juara dunia.
Tapi saat itu motor Fabio Quartararo adalah motor yang telah dikembangkan Valentino Rossi dan Maverick Vinales pada saat itu. Bukti nyata ketika Yamaha ditinggal Valentino Rossi pensiun, dan Maverick Vinales hengkang ke pabrikan Aprilia, Fabio Quartararo sangat kesulitan menjalani musim 2023, perombakan total ketiga. Quartararo minta agar menambah top speed, alhasil, mesin pengembangan Valentino Rossi maupun data dari Maverick Vinales telah ditinggalkan. Musim 2022 adalah tahun yang dianggap sebagai awal kehancuran Yamaha. Yamaha sebut negosiasi dengan tim satelit baru harus beres di MotoGP Mugello. Managing Director Yamaha Motor Racing, Lin Jarvis, mengakui bahwa pihaknya masih melakukan banyak negosiasi demi kembali mendapatkan tim satelit di MotoGP 2025. Seri Italia di sirkuit Mugello pada 31 Mei, 2 Juni 2024 nanti akan jadi tenggat waktu untuk penentuannya. Selama berlaga di MotoGP dengan tim pabrikan seutuhnya, Yamaha selalu memiliki tim satelit, sampai akhirnya ditinggalkan RNF Racing pada 2023. Alhasil, kini mereka hanya berlaga dengan dua pembalap. Hal ini menghambat pengembangan motor YZR-M1 akibat minimnya data yang dikumpulkan. Jelas kami berniat kembali menurunkan 4 motor sesegera mungkin. Tak hanya untuk mengumpulkan data demi tampil kompetitif, melainkan juga memiliki data yang sama dari para pembalap demi mengembangkan motor. Punya 2 motor saja jelas adalah kekurangan. Jadi, kami masih mengusahakannya, ujar Jarvis. Diskusi masih berjalan, masih bersifat rahasia. Yamaha pun dikabarkan melakoni negosiasi dengan 2 tim independen, yang sama-sama masih bernaung di Ducati. Yang pertama adalah tim milik duta mereka sendiri, Valentino Rossi, yakni Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Yang kedua adalah tim satelit utama Ducati, Prima Pramac Racing. Jelas banyak diskusi yang sedang dijalankan. Semua masih rahasia, sehingga saya belum bisa mengatakan apa-apa. Satu-satunya hal yang bisa saya katakan hanyalah rencana kami masih sama. Kami optimistis bisa mendapatkan tim satelit dalam waktu dekat. Namun, Anda dan kami sama-sama masih harus menunggu lebih lama, ungkap Jarvis. Jarvis menyatakan bahwa pihaknya masih santai saja dalam menjalani diskusi-diskusi ini. Namun, ia juga berharap bahwa kepastian soal tim satelit bisa didapatkan di seri Italia, yakni seri kandang Pramac dan VR46, dan juga seri kandang Yamaha Motor Racing, yang bermarkas di Gernodi. Sudah harus tahu investasi dan budget pada Juni. Tidak ada tenggat waktu yang benar-benar pasti soal ini. Tidak ada aturan kapan kami harus memastikannya. Namun, saya rasa paling lambat di Mugello. Jadi, sebelum kami tiba di Mugello, semuanya harus dibereskan, ungkap pria yang akan pensiun akhir musim nanti tersebut. Tenggat waktu pasti yang kami punya hanyalah untuk rencana masa depan kami, yakni ketika kami harus menentukan investasi, budget, dan tambahan material. Itulah yang harus kami ketahui pada Juni. Jadi, kurang lebih itulah waktunya, pungkas Jarvis. Selain melakoni negosiasi dengan Yamaha, Pramac dan VR46 uniknya juga memiliki 2 opsi lain. Mereka diketahui mendapatkan tawaran dari Ducati untuk bertahan, tetapi juga mendapatkan tawaran dari KTM, yang sejak musim lalu ingin menurunkan tim satelit kedua pada 2025. Rins ungkap tes krusial untuk Yamaha di Barcelona. Alex Rins mengatakan bahwa Yamaha akan melakukan tes di Catalunya dengan pembalap penguji Cal Crutchlow. Setelah program pengujian di Portimao yang dirusak oleh cuaca buruk, dan akhir pekan yang sulit, Alex Rins mengatakan tes Catalunya yang dijalani Cal Crutchlow akan sangat krusial bagi Yamaha. Mengamankan start baris depan dan meraih kemenangan mengejutkan di Austin untuk LCR Honda tahun lalu, Rins hanya mendapatkan posisi ke-15 di grid untuk monster Yamaha. Pembalap Spanyol itu finish ke-16 di sprint race, tepat di belakang rekan satu timnya Fabio Quartararo, sebelum tersingkir dari Grand Prix saat perjudian setupnya jadi bumerang.
Hanya unggul dari keempat pembalap Honda usai latihan Jumat, Yamaha menjadikan sisa akhir pekan COTA untuk melakukan eksperimen setup untuk membantu pengembangan ke depan. Saat Rins gagal menyelesaikan Grand Prix, Quartararo finish di urutan ke-12 dan lebih lambat 13 detik dari waktu balapan COTA 2023, tempat ketiga. Kami sedang mengumpulkan informasi. Kami hanya melakukan putaran, memberikan yang terbaik, kata Rins. Ada tes penting yang akan dilakukan Crutchlow dalam beberapa hari ke depan di Barcelona. Yamaha membawa sesuatu dan mari kita lihat apakah itu dapat membantu kami meningkatkan motornya. Kami masih jauh tetapi kami harus terus bekerja. Saya yakin pada proyek ini. Hanya ada beberapa balapan yang akan kami perjuangkan, namun kemudian kami akan kembali. Rins mengakui bahwa ia ingin ikut melakukan tes dengan Crutchlow di Barcelona. Namun itu tidak memungkinkan secara logistik. Sebenarnya di waktu yang singkat ini, saya pribadi ingin merombak mesin YZR-M1 bersama Crutchlow. Saya ingin jadi pembalap utama, sedangkan Quartararo sepertinya masih kurang menguasai teknik dan keseimbangan mesin baru YZR-M1. Kami berencana pergi ke Montmeló untuk berkendara bersama Kaul, tetapi sepeda kami tidak tiba, kembali dari Texas tepat waktu. Itu terlalu dekat, katanya. Alhasil, Rins harus menunggu sampai tes MotoGP Jerez, yang digelar pada 29 April tepat setelah akhir pekan Grand Prix Spanyol. Dengan perubahan regulasi konsesi saat ini, Yamaha dan Honda mendapatkan akses ke banyak kemudahan, termasuk tes dengan pembalap reguler, alokasi ban yang lebih banyak, sampai penggantian spesifikasi mesin di tengah musim. Maverick Vinales terlahir kembali setelah lama tertutupi sinar pembalap lain. Bersama Aprilia, Top Gun menemukan senjata yang dulu tidak dimilikinya di MotoGP. Maverick Vinales sedang berada di atas angin setelah performa kuat yang ditunjukkannya pada awal musim MotoGP 2024. Akhir pekan lalu, Vinales menyapu bersih seri balap ketiga MotoGP Americas dengan pole position, plus rekor waktu lap yang baru, serta kemenangan pada sprint dan balapan Grand Prix. Vinales menjadi pembalap pertama musim ini yang mampu memborong kemenangan sprint dan balapan dalam sebuah seri. Selain itu, bukan di Circuit of the Americas saja Vinales tampil kuat. Juara dunia satu kali itu juga melesat pada seri sebelumnya di Portugal dengan hasil kemenangan sprint dan hampir podium kalau tidak terjatuh pada hari Minggu. Kemenangan Vinales pada balapan MotoGP Americas, Minggu, 14 April 2024, makin impresif karena diraih dengan merangsek dari belakang. Sempat melorot ke posisi ke-11 karena terdorong pembalap lain di tikungan pertama, Vinales hanya butuh 13 lap untuk mengambil alih posisi pertama dalam balapan berdurasi 20 lap itu. Minus Marc Marquez yang jatuh sendiri, Vinales menyalip 9 pembalap. Ini termasuk para jagoan seperti Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Pedro Acosta. Padahal menyalip bukan pekerjaan mudah di MotoGP. Teknologi yang makin mutakhir membuat pembalap bisa tampil habis-habisan dalam pengereman, salah satu momen penting untuk menyalip lawan. Bagi Vinales, masalah ini makin terasa besar, setidaknya sebelum dia bergabung dengan Aprilia pada pertengahan 2021 silam. Seringkali pace bagus saat tes pramusim hingga latihan bebas tidak dapat diterapkan pembalap yang akhirnya sering disindir sebagai juara dunia tes pramusim. Bahkan kemenangan terakhir Vinales di MotoGP, mengesampingkan sprint, terjadi 3 tahun yang lalu, tepatnya saat balapan MotoGP Qatar. Sekarang, tidak lagi. Aprilia berhasil memberikan senjata yang melengkapi perbekalan Vinales untuk mengejar hasil terbaik dalam sesi paling penting yakni balapan. Ya, dulu saya tidak memiliki senjata yang saya miliki sekarang untuk menyalip, ucap Vinales, dilansir bolasport.com dari crash.net. Semua orang tahu dengan sangat baik bahwa dulu saya mengalami kesulitan untuk berada dekat dengan para pembalap lain. Vinales menguraikan bahwa motor Aprilia RSGP yang baru makin memungkinkannya untuk mengalahkan rival dalam pengereman. Dengan cara memiliki motor sekarang dan dapat melewati batas dengan pengereman, tentu tidak mudah untuk menyalip, tetapi saya bisa mencoba dan itu fantastis, ucapnya. Saya punya senjata untuk mencobanya dan itu sesuatu yang besar.
Sudah pasti kita tidak bisa selalu start dan memimpin lomba sejak tikungan pertama. Jadi kita harus berjuang dan semua pembalap mengerem dengan terlambat dan berjuang, tetapi saya di sana ikut berjuang. Itu hal yang fantastis dan di Aprilia kami juga berusaha keras untuk memahami di mana kami bisa menyalip dan bagaimana. Performa kuat pada awal musim membuat Vinales diperhitungkan dalam peta persaingan untuk perburuan gelar juara. Vinales merangsek ke peringkat 3 klasemen dengan 56 poin. Dia terpaut 24 poin dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Tentunya, perjuangan Vinales belum berakhir. Sebagaimana kredo yang diyakini mayoritas penghuni padek, kejuaraan baru benar-benar dimulai di Tour Seri Eropa, dimulai dari seri keempat MotoGP Spanyol pada 24 hingga 26 April nanti. Kemampuan Vinales juga akan diuji semenjak sirkuit Jerez yang menjadi venue bukan trek yang bersahabat baginya. Vinales percaya diri karena merasa sudah menemukan gaya berkendara yang natural dengan motor Aprilia RS GP walau bukan berarti terbawa euforia. Kita harus ingat bahwa esok kami harus berlatih lagi. Kami tidak boleh rileks karena pembalap lain berusaha sangat keras, ucapnya. Saya siap untuk itu dan saya ingin menikmatinya, pungkas pembalap yang dikenal cepat saat suasana hatinya bagus. Dan dia kini sedang bahagia. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.